Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auti Siti Auliadini Zahara dengan NIM 2215100027. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas AMDAL Kesling dengan judul Dampak Pembangunan Jembatan Kapuas 3 dan Ring Road Pontianak. Untuk dampak yang pertama itu pengurangan kemacetan dan peningkatan kelancaran lalu lintas. Jembatan Kapuas 3 ini berperan penting dalam pengurangan kemacetan yang selama ini terjadi akibat kapasitas yang terbatas jembatan Kapuas 1 dan Kapuas 2. Dengan adanya jembatan baru ini dan ring road, lalu lintas kendaraan berat dari pelabuhan dapat dialihkan langsung tanpa melintasi pusat kota Pontianak, sehingga mengurangi kepadatan di jalan utama. Untuk dampak yang kedua itu meningkatkan konektivitas wilayah. Jembatan ini juga menghubungkan Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak, memfasilitasi mobilitas antar wilayah yang lebih efisien dan cepat. Hal ini meningkatkan akses dari Pelabuhan Pontianak ke kawasan ekonomi metropolitan dan sekitarnya. Untuk dampak yang ketiga itu, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Proyek ini juga diyakini menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka peluang investasi baru, dan mendorong perkembangan kawasan baru di sekitar jembatan dan ring road. Setelah selesai, akan mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan produktivitas. Untuk dampak yang keempat itu normalisasi Sungai Kapuas dan pengurangan resiko banjir. Pembangunan jembatan dan ring road yang juga selaras dengan program normalisasi Sungai Kapuas. Peningkatan aliran air akan membantu mengurangi genangan dan banjir yang sering terjadi terutama saat pasang laut di Kota Pontianak. Dan dampak yang terakhir itu peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Pengguna jalan mendapatkan alternatif pilihan rute sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman, aman, dan hemat waktu sehingga di jam-jam sibuk akses ke pusat kota, pelabuhan, dan fasilitas industri menjadi lebih lancar. Kemudian potensial hipotetik dampak dari pembangunan, yang pertama itu pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang, yang kedua resiko ketidakseimbangan dan tekanan infrastruktur pendukung, yang ketiga dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati, yang keempat ketergantungan pada infrastruktur dan resiko operasional, dan yang terakhir itu perubahan pola transportasi dan perilaku masyarakat. Sekian presentasi kali ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.